Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan mengeluhkan um, saya akan jelaskan secara keseluruhan tentang ekonomi. Ekonomi utamanya untuk kelas pengantar ilmu ekonomi, kita akan lebih fokus pada skup yang lebih besar, yakni ya ini ekonomi makro. Tapi sebelum itu saya harus menjelaskan tentang ekonominya dulu. Sebelum dibagi jadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi ekonomi ini punya banyak dimensi. Dimensi besar dan yang fundamental yang digunakan untuk memaknai ekonomi meliputi studi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, perusahaan dalam suatu mekanisme pasar dalam menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Itu adalah ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro mempelajari teori perilaku konsumen, produsen, kenapa mereka membuat keputusan seperti itu, perilaku perusahaan secara individual. Jadi dalam skup yang kecil. Sedangkan kalau makro, kita membicarakan tentang garis besarnya saja. Makro, cabang ilmu ekonomi khusus membahas tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Unit analisisnya berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, ketimpangan, kemiskinan, serta kebijakan yang erat hubungannya dan berdampak pada pertumbuhan fiskal serta stabilitas moneter suatu negara. Jadi, untuk mata kuliah kita akan membahas hal itu semua. Kebijakan yang berpengaruh pada pertumbuhan fiskal, lazim disebut dengan kebijakan fiskal, dan kebijakan yang memengaruhi stabilitas moneter, biasanya disebut dengan kebijakan moneter. Dalam pengantar ilmu ekonomi, ada yang disebut dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu apa? Aktivitas yang menjadi yang bisa menjawab who, what, what, how, and whom. What, apa yang diproduksi. How, bagaimana itu diproduksi. Dan whom, untuk siapa itu diproduksi. Jadi itu yang namanya 3W's questions. What, how, and whom question. Pada studi ekonomi mikro, jawaban pada what, how, and whom question ini akan sangat berbeda dengan studi ekonomi makro. Oke, itu yang perlu kita ingat, oke, guys. Terus hal penting mendasar yang harus diketahui disebut dengan opportunity cost dan production possibility cost. Opportunity cost ini mengandung arti ya yang harus dikeluarkan sebagai ganti untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Intisari dari opportunity cost ini lebih akrab dengan peribahasa atau paradigma ya sudah familiar di kita, yakni tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Meskipun ditraktir, kalian harus membayar sendiri ya, supaya nanti ditraktir lagi. Tapi kalau kalian minta dibayarin terus, suatu saat kalian nggak akan diajak. Nggak penting sih. Nah, ini adalah production possibility curve. Production possibility curve adalah fungsi produksi. Fungsi produksi dari kombinasi faktor produksi yang digunakan guna menghasilkan output atau luaran yang diinginkan secara optimal dan maksimal. Ya, ini adalah production possibility. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi yang terbaru dari buku yang saya baca itu Shiller tahun 2015 terdiri atas land, di atas land atau lahan, segala sesuatu yang ada di bawah bumi dan di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi. Modal atau kapital, tenaga kerja, serta entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke. Ada dasarnya kenapa kemudian muncul seperti itu. Saya kembali lagi pada production
Possibility curve. Jadi dia adalah fungsi, ini adalah fungsi. Ini adalah definisi production possibility curve. Kalau bentuknya seperti ini, kita langsung aja ngomong fungsi. Fungsi apa? Output kombinasi dari faktor produksi. Faktor produksi ini apa? Truk dan misal tank kalau militer suatu negara yang dapat digunakan untuk menghasilkan luaran. Luaran itu titik hitam ini. Maksimal atau optimal. Dan antara luaran A, luaran B terdapat perbedaan berapa banyak faktor produksi yang digunakan. Nah, perbedaan itu menjelaskan tentang bahwa kita untuk mencapai luaran ini selalu ada sesuatu yang dikorbankan atau opportunity cost. Perbedaan dari A, B, C, D, E, F ini adalah lambang dari opportunity cost atau manifestasi dari opportunity cost. Apa yang menjadi dasar production possibility curve dengan setiap opportunity cost-nya? Pertama adalah efisiensi. Kedua adalah efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ini berasal dari, kalau kita merelasikannya dengan ilmu sosial, rasionalitas formalnya Weber. Jadi kita bisa sebut ini punya dasar pada teori ekonomi rasionalitas Weber. Berdasarkan disiplin ilmu sosial loh ya. Kalau ekonomi beda lagi. Dan berdasarkan asas manfaat disebut dengan teori utilitas. Kalau tidak salah ini miliknya Jeremy Bentham deh. Silahkan kalian cek ya. Utilitas adalah paradigma yang mengedepankan asas tepat guna dan tepat manfaat. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh aliran berpikir utilitarianisme atau utilitarian dengan pakar filsufnya Jeremy Bentham. Artinya adalah membuat putusan termasuk menentukan kombinasi yang tepat agar menghasilkan luaran optimal itu menggunakan asas manfaat. Mana yang saat itu paling mendatangkan lebih banyak manfaat daripada kalian. Kita sering sih menggunakan ini kayak kita kalau mau memutuskan sesuatu selalu memikirkan dulu ya bagi yang memikirkannya. Apa sih manfaatnya? Apa sih mudaratnya? Banyak manfaatnya enggak? Atau banyak mudaratnya? Kalau banyak mudaratnya, lebih baik ditinggal saja. Tapi kalau banyak manfaatnya, ya kita coba saja untuk melakukannya dengan banyak berdoa. Karena kita itu punya rasionalitas yang agaknya terbatas ya. Karena kita bukan dewa. We're not a god. So, jadi kita punya keterbatasan diri. Oke, pertumbuhan ekonomi. Kita sudah bahas ini pada teori-teori pembangunan. Dalam buku ajar saya sudah lengkap sekali segala macam pertumbuhan ekonomi dan teori-teori yang dapat digunakan untuk memaknai pertumbuhan ekonomi. Saya di sini menyebutkan tentang GDP GNP. Saya tidak menyebutkan tentang Rostow. Saya sebutkan dengan Harold Dormar yang fokus pada pentingnya investasi dan tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya. Jadi kalau berdasarkan Shiller, intinya adalah tidak peduli apakah GDP dan GNP itu adalah urusan yang lain. Dia melihat secara sederhana bahwa disebut pertumbuhan ekonomi apabila production possibility-nya meningkat dari PP1 ke PP2. Kalau tetap di PP1, artinya tidak tumbuh, mengalami stagnasi. Kalau PP1 ke PP0, misalnya di sini garisnya, mungkin disebut dengan perekonomian tidak tumbuh. Ya. Mundur, Bu. Itu perlu didebatkan lagi. Oke. Ada rational choice. Oke. Ini namanya mekanisme pilihan. Menjelaskan tentang bagaimana pilihan-pilihan ekonomi itu muncul. Kalau menggunakan teori Adam Smith itu muncul secara tiba-tiba, secara ajaib ya. Ada muncul dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Karena ide dari Adam Smith itu adalah segala sesuatu termasuk mekanisme pasar itu terjadi secara otomatis dari pertemuan permintaan dan penawaran. Ini yang disebut dengan mekanisme invisible hands. Jadi pasar sendiri yang menentukan. 3W question tadi. What, how, and whom. Oh, bukan 3W ya. 2W, 1H.
Siapa yang mengonsumsi, siapa yang memproduksi, dan bagaimana diproduksi. Itu pasar yang menentukan sendiri. Pasar yang menjawab sendiri ya. Bukan ditentukan oleh orang lain. Tapi bisa nggak, Bu, ditentukan oleh orang lain? Bisa. Ditentukan oleh negara, itu bisa. Sehingga menurut Smith, mekanisme pasar itu berjalan secara mandiri tanpa intervensi siapapun berupa apapun. Jalan nggak sih ini? Itu yang jadi pertanyaan. Sebenarnya teori ini masih relevan secara fundamental. Fundamental itu teoritisnya itu masih relevan, mudah dipahami. Kalau dijelaskan, ya, sepertinya saya pernah mengetahuinya. Misalnya nih ya, hal yang sama, misal contohnya, pada hari raya Natal dan Tahun Baru atau menjelang Natal, pabrik di seluruh dunia secara kompak meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi permintaan yang saat itu sangat tinggi. Puncaknya adalah malam Tahun Baru. Kalian masih ingat midnight sale? Ya, kira-kira seperti itulah. Artinya apa? Itu terjadi secara otomatis gitu loh, karena seasonal gitu loh. Tidak ada yang menentukan karena memang permintaannya sedang sangat tinggi, maka pabrik itu kemudian berproduksi. Ada lagi nih, produk peralatan sholat umat muslim akan semakin banyak diproduksi menjelang hari raya Idul Fitri, apalagi puncaknya adalah menjelang perayaan Lebaran. Hal ini ditentukan berdasarkan tingginya permintaan oleh konsumen yang diikuti dengan penawaran. Sangat mudah dipahami. Perilaku konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduk muslim, ya sekitar 80%, turun ini ya, lebih cenderung mudah mengeluarkan uang untuk berbelanja produk muslim atau berbelanja produk lainnya di bulan-bulan menjelang Lebaran. Kenapa? Ada THR, guys. Ya. Ada THR atau ada tradisi pakaian baru dan segala hal yang baru gitu. Tradisi itu masih ada. Sama dengan COVID sekarang. Masker itu permintaannya sangat tinggi. Hand sanitizer permintaannya juga sangat tinggi. Masker kain, terutama maskernya medis ya, sampai orang medisnya itu kesulitan untuk mendapatkan masker. Yang sehat guys, yang sehat mending kalian pakai masker kain, jangan pakai yang medis. Kasihan, yang medis itu lebih membutuhkan. Bahan bakunya diimpor dari Cina. Sebagian besar bahan baku itu diimpor dari Cina. Ketika COVID, ya, semua pabrik itu sebagian besar bahan bakunya diimpor dari Cina. Dan ketika terjadi pandemik, bahan baku yang diimpor dari Cina ini mulai berkurang. Pabrik di Indonesia masih mengandalkan bahan baku dan bahan mentah dari Cina yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dan Cina pun tidak bisa berproduksi maksimal. Ekonomi secara global dan makro menjadi lesu. Oke. Keluasan ini merupakan proses yang terjadi secara otomatis disebabkan kelesuan permintaan. Tapi bisa nggak sih permintaan dan penawaran ini ditentukan oleh pemerintah? Bukan ditentukan dengan pemerintah sih, lebih sebut dengan intervensi pemerintah. Menurut Smith hanya akan mengakibatkan pasar terganggu. Ya. Tapi menurut Marx perlu untuk intervensi pemerintah ini perlu. Kenapa? Karena kalau pasar itu dibiarkan bebas bergerak sesuka hatinya, semua orang menggunakan rasionalitas pasar yang efektif, efisien, dan utilitarianisme, maka yang terjadi bisa-bisa adalah eksploitasi, fragmentasi, dan alienasi. Untuk itu, menurut Marx, untuk mengurangi efek samping itu, pemerintah perlu hadir mengintervensi. Oke. Nah, kita bahas tentang kegagalan pasar. Item penting yang perlu kita ketahui dalam ekonomi makro adalah kegagalan pasar. Apa sih arti kegagalan pasar menurut sejumlah teori ekonomi aliran utama? Kalau menurut neoliberalisme, disebut gagal jika lingkungan berakhir pada luaran yang tidak diinginkan. Artinya tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat guna, tidak mengandung manfaat. Tuh. Misalnya apa?
Pasar dianggap gagal apabila terjadi monopoli besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan besar atau kartel-kartel usaha besar terhadap aktivitas ekonomi mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, ini kegagalan pasar menurut liberalisme klasik. Kalau menurut neoliberalisme klasik adalah ketika pemerintah tidak sanggup lagi untuk mengintervensi. Kegagalan pasar menurut Marx apabila pasar itu mengakibatkan efek samping perubahan struktural yang sifatnya negatif. Ada eksploitasi, ada alienasi, ada fragmentasi, ada dehumanisasi. Secara singkat seperti itu. Apa itu? Coba pikirkan saja ya. Bagaimana dengan menurut gimana Bu kegagalan pasar menurut teori anti mainstream? Teori apa yang bisa digunakan? Ada teori feminisme, ada teori konstruktivisme, ada teori green economy. Silakan gunakan itu. Ada teori modernitas, ada teori postmodern. Ekonomi dalam perspektif modernitas, ekonomi dalam perspektif postmodernisme, ekonomi dalam perspektif neo-marxis, ya seperti itu. Selain ada kegagalan pemerintah, ada kegagalan pasar, ada argumentasi bahwa pasar itu bisa jadi gagal karena kegagalan pemerintah. Apa argumentasinya, Bu? Dari mana? Tesisnya dari mana? Tesisnya ada dari pertumbuhan ekonomi endogen. Kalau kita benar-benar menguasai pertumbuhan ekonomi endogen, maka kita akan mengetahui bahwa kegagalan pemerintah terletak pada kurang koordinasi. Kemudian, pemerintah ini ada dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mungkin sudah melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas, tapi ini tidak diikuti oleh pemerintah daerah. Ini bisa jadi sumber penjelasan kenapa terjadi kegagalan pemerintah. Dan lebih jauh lagi kegagalan pasar. Dari mana itu Bu teorinya? Dari teori pertumbuhan endogen. Saya lupa siapa ya namanya. Tapi kalau menurut teori tentang kontrarevolusi klasik, itu disebabkan alokasi sumber daya yang buruk. Kemudian penetapan kebijakan yang tidak tepat. Campur tangan pemerintah yang berlebihan atau eksesif. Dan putusan penting untuk perekonomian itu terlalu bergantung pada sekelompok orang saja. Ya, jadi tidak mempermudah. Iya. Dengan asimetri informasi yang besar, ya ini catatannya. Itu adalah sumber-sumber kegagalan pemerintah menurut teori kontrarevolusi klasik. Kalau menurut teori ketergantungan internasional, sumbernya ya karena pasar itu sendiri. Menurut teori ketergantungan internasional adalah ada siklus krisis. Dan meskipun pasar diberi kebebasan sebebas-bebasnya, siklus krisis itu akan berulang kembali setiap 20 tahun atau 25 tahun sekali. Silakan dicek ya. Terakhir saya tahu krisis itu 2008. Sebelumnya itu 1997. Sebelumnya lagi 1987. Sebelumnya lagi 1928. Sebelumnya lagi adalah tepat sebelum Perang Dunia I, 1917 kalau nggak salah. Jadi hampir-hampir setiap 19 mau ke 20 tahun sekali. Ya, silakan dicek pada buku sejarah dunia. Oke, diskusinya adalah kalian bisa ngambil studi kasus ini untuk dapat memahami dan mengimplementasikan penjelasan di atas teoritisnya. Misalnya, sebutkan bagaimana kegagalan pasar dimaknai dalam teori ekonomi. Menggunakan teori rasionalitas formal Weber dengan studi kasus di bawah ini. Dugaan kartel usaha kendalikan keran impor gula nasional tahun 2000 berapa ini ya? Dugaan kartel usaha kendalikan keran impor daging sapi nasional. Wah, ya. Dugaan kartel kendalikan harga tiket pesawat domestik. Dan bisa juga studi kasusnya adalah kegagalan pasar menurut teori ketergantungan internasional Marxis
Dengan studi kasus misalnya eksploitasi tenaga kerja di tengah revolusi industri 4.0, alienasi tenaga kerja, studi kasusnya Korea Selatan dan bunuh diri, dan fragmentasi sosial tenaga kerja, studi kasus kondisi kerja di Foxconn. Nah, itu saja materi untuk uh, minggu ini. Kita akan lanjutkan dengan overview seputar ekonomi makro versus mikro. Jika kalian ada pertanyaan, atau di Google Classroom, silakan pilih siapapun menanyakan tentang studi kasus ini ya. Siapapun saja. Mahasiswa A tanyakan tentang I, mahasiswa B tanyakan tentang I2, mahasiswa C tanyakan tentang I3. Boleh nggak Bu? Boleh. Kenapa? Biar seru ya. Daripada kalian mengerjakan sendiri, mending ajak teman-temannya diskusi, itu lebih enak. Oke guys, kita akan ketemu lagi minggu depan dan saya buat ini sangat singkat. Saya tahu, saya sendiri bosan mendengarkan ini. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa ya Google Classroom-nya diramaikan dan pada masa-masa krisis dan darurat seperti ini karena COVID-19, harapan saya kalian tidak pergi kemana-mana jika itu belum tidak benar-benar penting dan lebih baik kalian stay at home dan kurangi jaga jarak dengan yang lainnya. Jika kalian harus terpaksa pergi, maka jaga jarak dengan saudara lainnya 1,5 meter ya. Jangan lupa pakai masker karena sekarang wajib. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini sampai jumpa di Google Classroom. Ramaikan agar tugas harian kalian maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.